Kembali di Kompas Bisnis Saudara, tidak hanya Bilang dan antara yang berbelit dan pembantu presiden yang tidak berpihak. Direktur Agrinas yang mundur juga mempermasalahkan sistem kerja di sektor pertanian yang barbar. Jadi barbarisme ya kalau bahasa saya ya, maaf kalau agak kasar, eksploitasi yang luar biasa oleh para penggiling padi yang besar-besar terhadap petani kita yang hanya dijadikan buruh, dan mereka pun berani dan nekat menjual beras yang sama sekali banyak yang tidak layak, dan kita ditipu dengan melakukan oplosan-oplosan yang tidak sesuai dengan standar gitu. Jadi kalau kita bicara beras broken, yang saya pahami broken 5% itu adalah ukuran maksimum yang diberikan dalam pasar internasional sebagai bentuk daripada menghindari ada return, karena proses distribusi yang panjang dan proses transport yang beberapa kali berpindah itu kan menimbulkan pecahan. Itu yang dikategori sebagai broken. Itu menurut penafsiran saya, bukan broken yang dicampurkan sampai 20% atau lebih. Itu adalah sudah kategorinya, maaf, itu bukan lagi food tapi itu adalah feed gitu, atau pakan, bukan pangan. Ya, saudara, masih bergabung bersama kami di Root Direktur Eksekutif Selyos, Bima Yudhistira. Mas Bima, kita tadi simak bersama-sama pernyataan Pak Yoaw bahwa Bilang ada barbarisme nih di sistem pangan Indonesia. Eksploitasi besar-besaran oleh penggiling padi ke petani gitu ya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud siapa nih yang melakukan eksploitasi? Apakah memang kemarin perusahaan yang sudah kemudian ditetapkan sebagai perusahaan yang terlibat beras oplosan gitu, Mas? Ya, salah satunya ya, dan kita lagi menanti nih kejelasan beras oplosan ini gimana gitu kan. Karena kalau beras oplosan kemudian tetap berjalan bisnis as usual, yang dirugikan kan konsumen. Tapi juga pernyataan Pak Joya cukup menarik karena penggilingan padi skala besar, dia menyalahkan itu. Tapi di sisi lain juga ada masalah infrastruktur. Nah, ini adalah hal yang sejak awal sebenarnya puluhan tahun yang lalu harusnya segera diselesaikan, karena itu menjadi akar permasalahan. Mulai dari beras ya yang kemudian banyak pecahannya itu karena sistem logistik, sistem transportasinya kita mahal, bermasalah. Jadi nilai tukar petani kalaupun naiknya juga nggak signifikan. Artinya nilai tambah yang dirasakan oleh petani itu tidak signifikan. Lebih baik mereka jual sawahnya, pindah profesi jadi ojek online atau pedagang informal daripada jadi petani, apalagi menjadi buruh tani misalnya. Itu situasi yang real memang. Nah, tapi dari mana, pertanyaan besarnya kan gini, itu masalah pertanian yang sifatnya fundamental. Dari mana? Maka jawabannya hanya dari political will dari Pak Presiden dan juga pembantu-pembantu Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti Agrinas ini kan harusnya koordinasi intens Menteri Pertanian, kemudian Menko Pangan, tapi juga di Kementerian Teknis Bidang Infrastruktur. Jadi ini yang menjadi skala prioritas. Sebenarnya dari awal Pak Prabowo menunjukkan ya nggak serius misalkan soal IKN karena ada prioritas lain. Kemudian juga ada wacana kereta cepat Jakarta mau jadi Surabaya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan karena anggarannya dipakai untuk prioritas yang lain. Itu sebenarnya sudah jadi gestur untuk bilang bahwa pertanian ini tolong diurus dulu. Nah, tapi ternyata sekali lagi political will itu belum cukup karena Pak Presiden sepertinya belum mampu untuk menertibkan mereka yang menjadi hambatan. Apakah dia adalah pelaku kementerian lembaga yang menghambat, menghalangi Danantara, misalnya siapa di Danantara. Satu lagi adalah dari sisi pelaku usaha yang menikmati sebenarnya konsesi-konsesi di era pemerintahan Pak Prabowo, era pemerintahan Pak Jokowi, yang seharusnya konsesi itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tapi enggak. Manfaat dari konsesi lahan besar, HGU, kemudian juga mengerjakan food estate, itu dinikmati segelintir kelompok. Nah, saya kira ini jadi momentum evaluasi dan juga refleksi bagi Pak Presiden untuk bisa menata ulang deh
semua yang ingin membantu di sektor pertanian ini ditertibkan yang berlawanan dengan visi presiden. Mau dia konglomerat, mau dia kemudian menteri pejabat teknis partai politik. Ini saya kira sudah menjadi sinyal bukan lagi kuning nih, tapi juga undurnya Jayo ini menjadi sinyal merah bahwa masalah pertanian, masalahnya tahu, solusinya tidak dijalankan. Oke, oke. Mas Bima, ini yang menggelitik pertanyaan dari netizen juga nih. Kemudian ketika misalnya sudah ada nih di Rut Agrinas yang mundur, ini kan pertanyaan kemudian bakal ada nggak sih Agrinas yang lain? Misalnya nih ada BUMN yang kemudian dieksploitasi oleh kepentingan Danantara dalam tanda kutip gitu ya. Misalnya kan kalau misalnya kita lihat Bank Himbara ini yang kemudian diminta untuk ngasih kredit ke Koperasi Desa Merah Putih. Anda melihatnya ke depannya seperti apa, Mas Bima? Oh, bukan cuman Bank Himbara, tapi kita juga mendengar suara-suara dari teman-teman pekerja di sektor-sektor strategis, khususnya sektor energi ya. Saya tidak bilang secara rinci gitu ya untuk melindungi mereka, karena mereka juga pastinya kalau terbuka mengkritik Danantara akan ada konsekuensi-konsekuensi terkait dengan masalah ketenaga kerjaannya. Jadi suara-suara ini itu sudah cukup banyak. Oleh karena itu kita akhirnya punya inisiatif Mas untuk membuat yang namanya platform danantaramonitor.org. Itu bisa diakses oleh publik. Di situ memuat rincian proyek-proyek apa, kemudian informasi-informasi apa yang dibutuhkan publik, termasuk pekerja dan manajer dari BUMN. Untuk tahu Danantara ini ke depan mau apa yang sedang dikerjakan oleh Danantara. Nah ini satu masalah transparansi dulu. Yang kedua adalah bagaimana konsolidasi yang ada di BUMN itu seharusnya baik direksi, pekerja, baik pekerja kontrak, pekerja tetap di dalam BUMN, sampai kemudian vendor-vendor yang terkait atau pihak terkait, itu harusnya diajak rembuk. Ini loh cara melakukan konsolidasi. Ini selama ini Danantara melakukan konsolidasi, melakukan arahan, instruksi, itu sifatnya adalah top down, tidak partisipatif. Ini berkebalikan lah dengan kesetaraan, berkebalikan dengan misi besarnya untuk melakukan kesejahteraan dan juga meningkatkan nilai tambah khususnya bagi BUMN. Jadi ini catatan ya, pentingnya adalah Danantara agar tidak ada agrinas-agrinas baru ke depan. Oke, Do it oke. profesional, do it dengan transparan dan juga partisipatif. Kalau Oke. tidak, ini seperti puncak gunung es. Yang lain nggak punya keberanian seperti Pak Joyo untuk secara terbuka mengundang media bilang saya dengan hormat ingin mengundurkan diri karena nggak dapat support dan antara. Tapi di sana banyak sekali yang punya pemikiran yang sama dengan Pak Joyo ini. Oke, Saya pikir itu. ini di level di Rutnya yang sudah dipilih profesional saja sampai nyerah gitu ya Mas Bima ya untuk menghadapi bagaimana kemudian Danantara ini. Nah, kalau misalnya sampai di Rutnya sudah menyerah, sudah oke angkat tangan saya mundur gitu. Terus bagaimana nasib swasembada pangan kita nih yang memang punya narasi surplus kemudian dibebankannya ataupun di apa ya kita kasih bebannya tuh ke Agrinas gitu. Ini di Rutnya udah mundur. Seperti apa nih Mas nasib ke depannya? Iya, saya pikir saya juga punya pesan ya kepada para manajerial dan juga staf di Agrinas ya, bahwa ini masa krusial, siapapun direktur utama baru yang akan diangkat oleh Danantara khususnya, ini harus betul-betul dijaga. Dijaga tuh dalam artian dipastikan dia selaras dengan visi presiden, bukan kemudian dipilih Danantara untuk mengganjal visi dari presiden untuk ketahanan pangan, itu yang pertama. Kedua, jaga integritasnya. Dan yang ketiga adalah masalah-masalah soal pangan. Masalah pangan ini, Agrinas harusnya punya titik tekan kepada Menteri Pertanian dan juga Menko Pangan khususnya, Bulog juga, bahwa ayo sama-sama bersama untuk melakukan masalah pangan ini diselesaikan secara cepat, punya tenggat waktu yang jelas. Karena kita lihat ke depan isu pangan ini masih menjadi salah satu momok untuk mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemudian nilai tukar petaninya bisa lebih baik ke depan dan bisa meningkatkan ekspor, syukur-syukur ya beras kita bisa diekspor seperti yang dilakukan oleh Thailand dan Kamboja. Oke. Itu sebenarnya harapan. Baik Mas, kita nantikan siapa nanti di Rut baru dari PT Agrinas Pangan Nusantara dan juga kita awasi lagi bersama-sama tata kelola Danantara bersama-sama. Jangan sampai ada Agrinas lainnya yang di Rutnya harus mundur karena tidak didukung oleh Danantara. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Selamat pagi.